Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal hasanat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri, sama-sama yuk. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersua, berkumpul, berjumpa kembali, bersilaturahim, silatul afkar, silatul afgan. Setelah 1 bulan penuh kita tidak bertemu, kita meneruskan lagi kajian pada subuh yang penuh dengan keberkahan hari ini. Kita masih di tengah-tengah bulan Muharram. Muharram artinya mulia. Muharram juga artinya agung. Muharram juga artinya terhormat. Jadi kalau ada Masjidil Haram, masjid terhormat, masjid mulia. Ada tanah haram, tanah terhormat, tanah mulia. Itu berbeda nanti istilah haramnya dalam bidang fikih ya. Setelah mengakhiri tahun 1447 Hijriah, lalu umat Islam hijrah ke tahun baru. Lalu bulan pertamanya nama Muharram, itu bukan tanpa maksud. Umat Islam diinginin Allah setiap mengakhiri tahun lalu melangkah ke tahun baru menjadi pribadi yang makin mulia, makin terhormat, makin agung. Kalau nambah umur, nambah tahun kok begini-gini aja gitu. Ini perenungan muhasabah. Maka kenapa disebut Muharram? Ini muqaddimah buat pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalil Quran karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang wafat tahun 676 Hijriah. Beliau orang Damaskus. Damaskus sekarang di mana? Ya, Syria atau Suriah. Suriah. Jadi Ad-Dimashq. Jadi kapan-kapan kalau sudah semuanya ini udah umroh sudah, haji udah, jalan-jalannya jangan ya ini ya ke ziarah makam Imam Bukhari, ziarah ke makam Imam Nawawi gitu. Kita sering dengar namanya atau ngutip nama beliau tapi kita belum ziarah. Seperti biasa sebelum kita lanjutkan memulai dan melanjutkan kajian pagi hari ini, mari kita kirimkan suratul Fatihah untuk arwah ruh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, para guru-guru kita yang telah mengajarkan kita wabil khusus agama, mengenalkan Allah, mengenalkan ibadah yang kita mungkin juga sudah tidak ingat lagi nama-nama beliau, kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, kakak adik dan yang membersamai kehidupan dan kesuksesan hidup kita, teman-teman kita yang tercinta, dan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita semuanya, agar Allah lapangkan kubur mereka kalau mereka telah wafat. Allah angkat derajat mereka semuanya dan kita dikumpulkan bersama mereka dalam surga Allah kelak. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syailalahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan yang pegang kitabnya 107, halaman 107. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal atau sebab fi ahkamin nafisatin tata'allaqu bil qiraati fi shalah. Fasal sebab pembahasan
tentang hukum-hukum penting yang berkenaan terkait bil qiraah fi shalah, ya, membaca ayat dalam salat. Imam Nawawi mengatakan ubaligu fi ikhtisariha fa innaha masyhuratun fi kutubil fiqh. Aku akan menyampaikan balagha yubaligu itu menyampaikan. Kalau ada anak balik berarti sudah sampai dia, sampai dalam arti apa? Usia mukallaf. Makanya disebut balik. Sampai jadi dosa udah tanggung sendiri, itu balik. Aku akan menyampaikan rangkuman atau secara ringkas saja. Fa innaha masyhuratun, karena dia pembahasan ini sudah sangat masyhur, sering kita dengar fi kutubil fikih, dalam kitab-kitab fikih. Minha, diantaranya apa itu hukum-hukum yang penting dalam bacaan salat. Annahu tajibul qiraah fi shalah al-mafruḍah bi ijma'il ulama, bahwasanya hukumnya wajib membaca surat Al-Fatihah dalam salat al-qiraah. Di sini maksudnya Al-Fatihah. Bi ijma'il ulama, dengan ijma' ulama. Ulama sepakat semua tanpa kecuali. Tsumma qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad. Ini guru murid. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Kalau orang yang ngaku ngikutin salah satunya tapi imam yang lainnya dicela-cela, ini apa yang namanya? Murid durhaka gitu. Sementara mereka semua itu imam, murid dan guru rahimahumullah, insyaallah Allah merahmati mereka semua. Wa jamaahirul ulama, dan jumhurnya ulama, mayoritas ulama mengatakan tata'ayyanu dari kata apa? Fardu ain. Tata'ayyanu qiraatul Fatihah fi kulli rakaatin. Wajib atau fardu ain hukumnya membaca surah Al-Fatihah setiap rakaat salat. Entah dia wajib, salat wajib, fardu, ataupun salat sunnah. Wa qala Abu Hanifah. Nah, tadi kan enggak disebut tuh yang 4, cuma 3 disebut. Lalu Imam Nawawi mengatakan wa qala Abu Hanifah rahimahullah wa jama'atun, berkata Abu Hanifah, Imam Hanafi dan sekelompok ulama yang lain, la tata'ayyanul Fatihah abadan. Nah, ini yang enggak jumhur, di luar itu nih, kharijul. Beliau mengatakan tidak wajib baca surah Al-Fatihah abadan, selamanya. Wala tajibul qiraah fi rak'atainil ukhrayain, juga enggak wajib baca di rakaat setelahnya atau 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelahnya itu yang maksudnya yang ada 4 itu kan kan sir ya. Tapi Imam Nawawi mengatakan was-shawabul awal, yang paling benar adalah yang mazhab atau qaul pertama tadi, pendapat pertama. Itu yang jumhur, mayoritas ulama. Kenapa? Imam Nawawi berargumentasi faqad tazaharat alaihi al-adillatu minas sunnah. Sudah banyak ditampakkan adillah itu jamak dari dalil dari sunnah menyatakan itu. Salah satunya wa yakfi min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Salah satunya cukup aku utarakan adalah ungkapkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, la tujzi'u salatun la yuqra fiha bi ummil Qur'an. Tidak sah salat seseorang yang di dalamnya dia enggak baca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Di redaksi yang lain teksnya berbunyi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang sholat kalau nggak baca Fatihah, surah Al-Fatihah. Halaman selanjutnya wa ajma'u ala istihbabi qira'atis surah ba'dal Fatihah fi raq'atay as-subh. Dan mereka sepakat atas sunnahnya membaca surat setelah
baca surat Al-Fatihah fi raqatai as-subuh, di dua rakaat subuh, ya, habis Al-Fatihah, wal ulayain min baqi as-shalawat, dan dua rakaat pertama salat-salat selainnya. Selain subuh apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Dua rakaat pertama itu baca suratnya sunnah. Nih ajma'ul ulama, sunnah. Kalau nggak baca ya nggak apa-apa, itu sunnah, jangan diomelin. Tapi kan kebangetan. Nah, itu masa nggak baca? Bagaimana dengan yang masbuk? Pasti kita tanya-tanya nanti. Nanti dibahas di sini, Pak. Wa khalafu fi istihbabiha fi tsalitsah war rabi'ah. Sementara di rakaat yang ketiga dan keempat, yang rakaatnya ada 3 dan 4, kan itu sir ya. Kalau kita jamaah berarti imam nggak baca tuh. Maka juga di sini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat ulama. Wali Syafi'i rahimahullah fiha qaulain. Mazhab Syafi'i ada 2 pendapat lagi. Al-jadid, karena Imam Syafi'i itu terkenal ada qaul jadid, qaulul qadim, ada pendapat lama, pendapat baru. Ketika beliau di Baghdad, ketika beliau di Mesir berbeda. Ada orang dengan lancang mengatakan Imam Syafi'i itu enggak konsisten, plan. Saya mengatakan Anda enggak paham. Belajar dulu, baca dulu bagaimana beliau menyusun Ar-Risalah, kitab-kitab. Bukan enggak paham. Bukan plan. Banyak Pak, ulama juga banyak begitu. Muhammadiyah dan UU juga begitu. Kadang fatwa-fatwa yang lamanya ditinjau ulang lagi, itu tajdidul fatawa itu namanya. Enggak apa-apa, enggak. Yang pernah saya bilang itu dalam kaidah fikih dikatakan al-hukmu yataghayyaru bitaghayyuril ahwal. Hukum itu bisa berubah dengan berubahnya keadaan, kondisi. Wa taghayyuril azman, juga berubahnya hukum sebab karena berubahnya zaman, gitu Pak. Jadi kenapa ada ulama-ulama yang fatwa dulunya sama fatwa sekarang ada berbeda, itu boleh jadi. Orang Muhammadiyah juga dulu banyak ngerokok Pak, tapi sekarang mereka mengeluarkan fatwa ngerokok haram. Buya Hamka tuh ngerokok dulu. Jadi kalau di Gontor itu yang mungkin anaknya dulu juga yang kibar-kibar dibolehin ngerokok Pak. Begitu ada fatwa ini bagian karena ada mudaratnya, maka banyak juga yang menarik fatwa itu tidak membolehkan. Sekarang di Gontor dilarang 100%. Kemana-mana ada mamnu'ut tadkhin, mamnu'ut tadkhin dilarang. Kalau dulu boleh. Jadi kalau yang orang Muhammadiyah kenal mungkin Kiai A.R. Fakhruddin, itu beliau juga rokoknya kuat tuh, almarhum Kiai A.R. Fakhruddin. Al-Jadid, qaulul jadidnya yang baru, pendapat yang baru dari Imam Syafi'i mengatakan baca surat di rakaat ketiga dan keempat tustahab, disunahkan. Wal qadim annaha la tustan. Sementara pendapat beliau yang lama bukan sunnah. Tapi nggak haram juga gitu. Banyak. Terutama gini loh Pak. Kalau imam misalnya nih imam baca surat di rakaat ketiga Al-Fatihah. Kan makmum juga sir juga, imam sir juga. Makmum sudah selesai duluan Al-Fatihahnya, kok imam belum ruku juga. Jangan bengong. Itu ada yang jadi kita baca surat apa kayak gitu. Pada intinya dalam sholat tuh nggak ada kita dalam keadaan bengong. Gitu. Kita udah baca surat Al-Fatihah nih. Imamnya masih lama kan ruku. Jangan kita bengong gitu. Baca surat apa gitu. Pokoknya intinya dalam sholat itu nggak ada dalam kondisi kita bengong Pak, bengong, diem gitu. Jadi boleh di situ. Qala ashabuna, sebagian ulama-ulama Syafi'i lalu berpendapat wa idza qulna tustahab, kalau kita ngambil pendapat Imam Syafi'i yang baru yang tustahab
menyatakan sunnah, fala khilafa annahu yustahabbu an takuna aqalla minal qiraah fil ulain. Maka juga tidak ada khilaf, tidak ada pendapatan ulama bahwa juga disunnahkan untuk membacanya di 2 rakaat pertama. Iya dong. Kalau yang ngambil rakaat 3 dan keempatnya aja sunnah, apalagi 2 rakaat sebelumnya. Jangan yang ngambil pendapat yang rakaat ketiga dan 4 baca surah sunnah, tapi rakaat pertama kedua malah nggak baca gitu. Ini ibaratnya sholat tarawih nggak sholat isya. Qalu wa takunul qiraah fi salisah wa rabi'ah sawaun. Lalu kalau kita baca suratnya itu gimana, pendek, panjang atau gimana? Banyak ulama mengatakan, qalu itu banyak ulama mengatakan bacaan di rakaat pertiga dan keempat sawaun, panjang pendeknya sama. Ya, jangan lebih panjang dari yang rakaat pertama gitu. Kalau mau dibaca. Wa hal yutawwilul ula ala tsaniyah? Pertanyaan lagi nih. Nanti sebelum udah banyak nanya, makanya di sini sabarin, kalau kita ngaji nanti di kitab itu dibahas. Nanti dibahas. Yang jadi imam, yang jadi makmum juga harus ngerti fikih. Apalagi yang sering sholatnya di belakang imam, karena itu calon imam. Apakah baca surat di rakaat kedua panjangnya itu gimana? Apakah harus lebih panjang atau lebih pendek dari rakaat pertama? Fihi wajhan. Lagi-lagi itu ada 2 pendapat. Asahuma inda jumhuri ashabina annahu la yutawwil. Imam Nawawi mengatakan yang lebih sahih, mayoritas dalam mazhab Syafi'i, annahu la yutawwil, enggak panjang, tidak lebih panjang dari rakaat pertama itu. Wasani wa huwa as-sahih indal muhaqqiqin, dan dia adalah sahih juga pendapat sahih indal muhaqqiqin. Muhaqqiqin itu apa ya? Pakar atau peneliti. Itu dalam kajian di fikih, kalau ulama-ulama muhaqqiq disebut tuh yang ya peneliti itu pakar. Annahu yutawwil, mereka mengatakan sebaliknya, yang kedua lebih panjang. Wa huwal mukhtar lil hadis sahih. Ini yang terpilih, yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwil fil ula ma la yutawwil fi saniyah. Rasulullah yang memilih siapa? Yang terpilih gimana? Kebanyakan berdasarkan hadis, ini hadisnya riwayat Abu Dawud dan Nasai, Imam Nasai, bahwasanya Rasulullah SAW kalau sholat yutawwil fil ula, beliau memanjangkan di rakaat pertama, mala yutawwil fi tsaniyah, beliau tidak terlalu panjang di rakaat kedua. Imam Nawawi mengatakan wa faidatuhu, faidahnya apa? Hikmahnya apa? Manfaatnya apa? An yudrikal mutaakhir ar-raka'atal ula, sambil nunggu makmum yang terlambat, masbuk, yang ketinggalan. Itu yang selama ini saya kerjain, apalagi subuh. Makanya rakaat pertama agak lebih panjang gitu. Jadi yang masih di perjalanan gitu agak panjangin. Udah qadarullah, udah dipanjangin masih terlambat juga, emang udah salah lu dah gitu. Azan dari tadi gitu kan, ya kan, udah dipanjangin masih terlambat juga gitu, hampir tiap hari emang udah. Wallahu a'lam. Qala asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan, wa idza adrakal masbuq ma'al imam ar-rak'atain al-ukhrayain min az-zuhri aw ghairima, kalau imam masbuk ya berjamaah ma'al imam masih mendapatkan 2 rakaat terakhir dari sholat zuhur dan yang lainnya ya, 2 sholat zuhur, karena sholat zuhur kan 2, yang tadi saya bilang itu imam nggak jar bacanya, berarti kita baca Al-Fatihah dan surat atau tidak? Pertanyaannya gitu. Summa qama ilal ithyan bima baqi alaih.
Lalu dia udah dapat nih. Kalau menurut hadis tadi kan Fatihah itu tata'ayyan, fardu ain. Jadi tetap makmum harus baca Al-Fatihah. Indah mazhab Syafi'i. Kalau sholatnya jahar, bacaannya jahar, habis walad dolin, maka imam nanti setelah ini ada dibahas, Imam Nawawi mengatakan yang baik, yang bijak agak jeda dikit, jangan walad dolin amin bismillahirrahmanirrahim, jangan begitu, agak jeda dikit, ngasih kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Fatihah makmumnya juga dipercepat Pak, sekedar menghilangkan fardu ain tadi gitu, karena beliau kan mazhabnya Syafi'i. Kalau Imam As-Sudais mungkin pakainya mazhab yang lain, bukan Syafi'i, karena kalau kita lihat waladhdallin amin wa minan nasi may yaqul, beliau langsung. Nah, itu berarti bukan mazhab Syafi'i. Nanti ada mazhab yang lain karena menganggap kalau kita sholat berjamaah Fatihahnya sudah diwakilkan oleh imam. Itu bedanya di sini. Nah, kalau sudah kita ketinggalan di rakaat 2 terakhir yang sir, ya baca Al-Fatihah lalu baca surat. Kalau baca suratnya nggak keburu, berarti kan Fatihah doang tuh, rakaat ketiga, rakaat keempat. Apakah rakaat ketiga dan keempat yang kita belum kerjain itu bersama imam karena masbuk itu disunahkan harus baca surat juga apa enggak? Ini jawabannya. Istuhibba lahu an yuqra'al surah, disunahkan dia baca surat setelah Fatihah. Kalau kan masbuknya zuhur, rakaat ketiga dan keempat kan enggak jahar tuh imamnya. Lalu makmum yang masbuk ini mau baca surat enggak keburu, baca Fatihah doang dan 3 dan 4. Maka disunahkan rakaat ketiga dan keempat yang dia tidak bersama imam lagi, kan imam udah salam tuh, dia disunahkan baca surat setelah Al-Fatihah 3 dan 4-nya. Qala al-jamahir min ashabina, mayoritas ulama dalam mazhab kami mengatakan hadza 'alal qaulain, lagi-lagi di sini ada 2 pendapat. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan hadza 'ala qaulihi yaqra'u surah minal ukhrayain. Amma 'alal akhar fala wa shawabu al-awwal, yang mengatakan disunahkan baca surat, yang lain sebagian tidak disunahkan. Dan Imam Nawawi mengambil pendapat wasawabul awal, yang lebih tepat atau lebih baik adalah pendapat awal, baca surat. Kenapa? Faidahnya li alla takhlu salatuhu min surah. Tuh surat apa, halaman 109, agar sholatnya enggak kosong dari surat. Kalau dia sama sekali dari rakaat pertama sampai rakaat keempat cuma Al-Fatihah doang, kan dia enggak baca sama sekali surat. Maka kata Imam Nawawi, supaya dia enggak kosong sholatnya tanpa membaca satu surat selain Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Hadza hukmul imam wal munfarid. Hukum ini berlaku untuk yang imam maupun munfarid, berjamaah maupun sendirian. Fa ammal ma'mum fa in kanatis shalah sirriyah, bagi makmum yang sholatnya sholat sir, zuhur, asar, ya, maghrib yang rakaat ketiganya gitu, tapi yang sir semua kan zuhur dan asar aja, wajib alaihil fatihah, maka wajib baca Al-Fatihah, fardu ain. Wastuhibba lahu surah, dan disunahkan baca surat. Wa in kanat jahriyah, kalau sholatnya jahar, fa in kana yasma'u qiraatul imam, kalau dia berjamaah lalu dia mendengar bacaan imam, kuriha lahu qiraatus surah, maka dimakruhkan baca surat. Kenapa? Hukumnya lebih tinggi, kita suruh dengerin. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Itu. Imam baca surat nih, jangan diikutin pula Pak. Imam baca surat alif lam, karena mentang-mentang kita hafal kita ikutin. Kita disuruh dengerin, nyimak. Nah, jangan. Walaupun kita hafal jangan diikutin. Kalau imam ada yang lupa, jangan buru-buru ingetin. Biar imam kasih waktu koreksi dulu. Itu adabnya kita ngoreksi.
Dan jangan ngambil yang bukan hak kita, yang saf ketiga yang teriak. Nah, yang hak ngebener itu apa? Rakaat pertama, saf pertama yang di belakang imam. Maka kalau kita nggak tahu, jangan berani-berani di belakang imam. Itu aja. Wa fi wujubil Fatihah qaulani. Tentang wajibnya surah Al-Fatihah ada dua pendapat. Asahuhuma tajibu, yang paling sahih adalah wajib. Wasani la tajib, yang satunya mengatakan tidak wajib. Wa in kana la yasma'ul qira'ah, kalau makmum kalau makmum nggak mendengarkan bacaan, fasahih wujubul Fatihah, tetap wajib baca Al-Fatihah. Wastibabu as-surah, dan disunahkan baca surat. Waqila la tajibul Fatihah, waqila la tajibu wa la tustahabu surah. Ada yang mengatakan tadi kan pendapat minoritas mengatakan Fatihah enggak wajib, ada yang mengatakan Fatihah wajib, surahnya enggak sunnah. Nah, jadi baca Al-Fatihah aja yang wajib dan surahnya enggak sunnah. Boleh dibaca, boleh enggak. Wallahu a'lam. Tapi yang tadi beberapa kali di garis bawahi Imam Nawawi, baca surat Al-Fatihah wajib fardhu ain, baca surat sunnah, baca aurat sunnah. Orang bacanya hafalnya itu aja, mungkin dia hafalnya itu, Pak. Jangan diomelin. Apalagi ini itu udah paham nih. Apalagi hukumnya ada khilaf ulama juga yang mengatakan tidak sun. Sekali lagi kita sering ngaji, kadang sering usil dengan ibadah orang. Kita ngerasa udah soleh, lebih soleh. Jangan. Penyakit orang baik itu ada merasa lebih baik. Gitu. Siapa yang menghalangi orang yang sudah membunuh 100 orang tapi taubatnya satu ketika dia diterima oleh Allah masuk surga, Pak? Ya, di Riyadhus Shalihin ada kan bab at-taubat itu. 100 orang dia udah bunuh. Tapi dia taubatan nasuha, satu ketika itu dia mati husnul khatimah. Ahli ibadah yang merasa ibadah, yang rajin ibadah, yang banyak ibadah, takut sombong dan keibadahannya, lalu mati dalam keadaan sombong, su'ul khatim. Nauzubillah. Jadi yang udah rajin ibadah jangan sombong dengan ibadahnya, yang punya maksiat jangan putus asa dengan maksiatnya. Wa tajibu qiraatul Fatihah fit takbirah al-ulah min sholatil janazah. Juga diwajibkan baca surah Al-Fatihah pada takbir pertama salat jenazah. Allahu Akbar. Baca surah Al-Fatihah. Amma qiraatul Fatihah fi sholatin nafilah fala budda minha. Sementara salat nafilah itu salat sunnah, juga harus baca Al-Fatihah. Wa ikhtalafa ashabuna fi tasmiyatiha fiha. Berbeda pendapat para ulama di mazhab kami tentang membaca basmalahnya. Baca tasmiyah itu basmalahnya. Basmalah itu memang dari dulu perbedaan pendapat. Dia termasuk surat Al-Fatihah apa bukan? Di Imam Syafi'i menyatakan masuk. Di Imam Malik bukan termasuk surat. Basmalah semua surat ada kecuali surat Al-Bara'ah. Surat Al-Bara'ah apa? At-Taubah. Tapi dia bukan surat. Tapi dalam bahasa Syafi'i dia termasuk surat. Kalau kita wajib baca surah Al-Fatihah, maka basmalah juga wajib dibaca, gitu Pak. Yang Imam Malik tidak mengatakan masuk. Faqala al-Qaffal, Imam Qaffal, nama beliau Abdullah bin Ahmad al-Marwazi. Beliau ulama fikih dalam mazhab Syafi'i. Hidup abad 4 Hijriah. Jadi sebelum Imam Nawawi. Senior Imam Nawawi. Beliau mengatakan tusamma wajibah, baca basmalah wajib. Syafi'i wajib. Wa qala sahibus al-Qadi Husain, muridnya atau temannya mengatakan Al-Qadi Husain mengatakan tusamma syarton, baca basmalah itu syarat salat. Syarat salat. Wa qala ghairuhuma, ulama yang lain selain mereka kedua tusamma ruknan, baca basmalah termasuk rukun.
Ini namanya sebutnya beda-beda aja Pak. Intinya wajib. Kalau syarat kan berarti wajib. Kalau rukun berarti wajib. Wa huwal azhar wallahu alam, dan ini pendapat yang paling kuat. Azhar itu paling jelas, paling kuat. Baca basmalah. Wal ajiz anil Fatihah fi hadza kullihi ya'ti bi badaliha. Bagaimana orang yang enggak mampu baca surah Al-Fatihah? Dibahas nih. Orang baru masuk Islam mau sholat tapi belum hafal Al-Fatihah, atau orang udah Islam dari kecil tapi baru hijrah baru taubat nih mau sholat lagi. Dulu belajar sholat umur masih sebelum TK, udah tua puluhan tahun nggak pernah sholat, mau belajar sholat lagi tapi dia lupa ada Al-Fatihah. Fa yaqra'u bi qadariha min ghairiha min Al-Qur'an. Imam Nawawi mengatakan dia mesti baca surat apapun yang dihafal dari Quran, sekedar panjangnya sama dengan surat Al-Fatihah. Kalaupun nggak bisa seperti Al-Fatihah 7 ayat itu, ya apa yang dihafal. Fa illam yuhsin ata biqadriha minal azkar katasbih wa tahlil wa nahwi. Itu pun dia nggak punya hafalan, benar-benar nggak apa, dia mau sholat tapi berjamaah di masjid, apa yang mesti dibaca? Maka bacalah zikir-zikir minat tasbih wa tahlil. Masa tasbih tahlil nggak bisa juga, subhanallah subhanallah gitu aja. Fa illam yuhsin syai'an, itu pun nggak mampu karena dia benar-benar ngeblank nih agamanya. Subhanallah nggak habis. Waqafa bi qadril Fatihah tsumma yarka. Nah, ini salah satu yang dibolehkan diam dalam salat, dia tuh mau baca Al-Fatihah nggak hafal, surat nggak ada hafal, zikir pun tasbih cuma tahlil aja nggak bisa, maka dia diam selama panjangnya surah Al-Fatihah. Kira-kira Al-Fatihah berapa? Itu izin aja. Wallahu alam, ini wallahu alam Imam Nawawi. Beliau kalau itu ada pendapat pribadi selalu mengatakan ujungnya wallahu a'lam. Allah Maha tahu. Beliau imam masih ngomong begitu. Nah, kita bukan imam tapi sok tahu. Gitu. Faslun la ba'sa bil jam'i baina suwarin fi raqatin wahidah. Pasal baru, enggak apa-apa kita menjamak atau menggabung 2 surat dalam 1 rakaat, boleh. Faqad thabata fi sahihain, telah tertulis termaktub disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari hadis Abdullah bin Mas'ud qala, beliau mengatakan laqad araftun nazair allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrunu, bisa yakrinu bisa yakrunu itu bainahunna. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku sering atau berbagai contoh melihat dari Nabi pernah yakrunu, yakirnu itu sama dengan yajma'u, sama aja, menggabung. Itu kada apa, kiron, tahu kiron, haji kiron. Nah, ini dari kata yakrunu, kiron itu menggabung, ya kan, menggabung niat umroh dan haji. Maka yakrunu yajma'u artinya menggabung. Fadzakara 20 surah al-mufassal, itu bukan al-mufaddal, bukan dot itu, sod mufassal. Baginda Nabi pernah sholat baca 20 surat minal mufassal. Mufassal itu surat-surat pendek, tapi pendeknya bukan inna atau inna doang. Itu dari surat Qaf sampai An-Nas, itu termasuk mufassal. Surat Qaf sampai surat An-Nas. Surat Qaf itu surat ke-50 ya, sampai surat An-Nas, itu disebut al-mufassal. Atau mufassal ini terbagi 2, ada tiwal mufassal, wasat mufassal, ada qisar mufassal. Mufassal yang panjang itu Qaf sampai al-mursalat, juz 20, juz 29 terakhir al-mursalat. Terus wasat mufassal surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Yang terakhir qisar mufassal itu surat Al-Insyirah sampai An-Nas, yang paling pendek. Nabi pernah menggabung 2 surat mufassal.
kullu suratain fi raqatain fi raqatin. Beliau membaca setiap rakaat 2 surat. Jadi Bapak tuh yang mau baca surat Inna Atayna sama Qul Ya Ayyuhal Kafirun dalam satu surat boleh. Ya. Jadi bukan witir doang di rakaat terakhir tuh. Kita kan sering dengar witir rakaat terakhir tuh. Qul Huwallahu, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Itu. Di salat-salat biasa juga boleh. Bisa baca surat Ad-Duha, habis itu Al-Insyirah. Nanti rakaat keduanya baca Al-Qadr sama Az-Zalzalah. Harus berurut enggak? Enggak harus. Tapi dia urutnya maksudnya dari yang paling atas ke bawah gitu. Kalau misalnya kuliah sama Qul Huwallah, jangan Qul Huwallah dulu baru kuliah bacanya gitu, yang urut gitu. Wa qad qaddamna an jama'atin minas salaf qira'ata khatmatin fi raq'atin wahidah. Kata Imam Nawawi, kami telah menyebutnya ini pada bab sebelumnya. Banyak ulama-ulama salaf dulu kalau baca surat sholat bahkan menghatamkan Quran dalam sholatnya. Allah subhanallah, khatam dalam sholat Pak. Kita mau khatam Ramadan aja nggak jadi. Masih ada waktu, udah jam 6. Faslun ajma'al muslimun ala istihbabil jahar bil qira'ah. Orang kaum muslimin sudah berijma, sepakat bahwa sunnahnya jahar dalam qira'ah fi sholatis subuh, dalam sholat subuh, wal jumu'ah, sholat Jumat, wal idain, 2 sholat id, wal ulayain minal maghrib wal isya, 2 rakaat awal sholat maghrib dan isya, itu jahar baca suratnya setelah Al-Fatihah. Wa fi sholati tarawih wal witr, dalam sholat tarawih dan witir. Akibat wa hadza mustahab lil imam wal munfarid, dan ini disunahkan bagi imam yang memimpin jamaah maupun orang yang sholat sunnah sholat sendiri, tarawih witir sendiri. Bapak mau sholat tarawih sendiri sama witir sendiri di rumah, jahar sunnahnya bima yanfaridu bihi minha. Jadi sholat yang tadi jaharkan sunnahnya, kalau kita sendiri jaharnya itu bagaimana? Jahar itu bukan berarti teriak-teriak, Bismillahirrahmanirrahim, bukan Pak. Sekedar telinga kita dengar, itu jahar. Kalau dia qiraah maka ada qomat kamidnya. Bahkan salah orang sholat kok diem aja, mulut bibirnya tuh nggak qomat kamid. Allah Akbar. Ditanya dalam hati, ya nggak boleh, nggak sah. Karena qiraah namanya, baca itu ada hadis sahih Nabi Rasulullah pernah dilihat oleh sahabat kalau beliau sholat tuh janggutnya bergerak-gerak, berarti qomat, nggak diem. Masa dalam hati? Kalau dalam hati bukan qiraah namanya. Wa ammal ma'mum fala yajhar bil ijma'. Sementara untuk makmum nggak boleh ijhar dengan ijma ulama. Wa yusannul jahar fi sholatil kusufil qamar. Juga disunahkan jahar ketika sholat gerhana bulan. Wa la yajharu fi kusufi syams. Tapi enggak disunahkan ketika sholat gerhana matahari. Gerhana matahari sir. Wa yajharu fil istisqa. Tapi jahar juga di sholat istisqa. Wa la yajharu fil jinazah atau al janazah, baca janazah tidak dijaharkan ketika sholat jenazah. Idza sulliyat bin nahar, kalau disolatkan ketika siang hari. Wa kadza bil lail 'alal mazhabi sahih al mukhtar. Tapi malam pun begitu. Kalau mau nyolatin jenazah malam juga lebih baik enggak jahar. Itu mazhab sahih, mazhab yang sahih yang dipilih. Wala jahharu fi nawafilin nahar ghaira ma dzakarna minal aidain wal istisqa. Dan sholat nawafil sunnah di siang hari di luar sholat id, dua id, istisqa yang kami telah sebutkan tadi. Jadi sholat sunnah di siang hari itu semacam sholat duha, sholat hajat, ya, sholat istikharah, sir. Tapi kalau dikerjainnya malam, sholat hajat,
istikharah boleh jahar. Wa ikhtalafa ashabuna fi nawafilil lail fal azhar annahu la yajhar. Berbeda pendapat ulama dalam mazhab kami dalam salat-salat sunnah malam. Fal azhar annahu la yajhar. Yang paling populer, yang paling jelas, yang paling kuat adalah mazhab yang la yajhar, tidak dijaharkan. Wasani annahu yajhar, tapi pendapat kedua juga ada yang menjaharkan ya, kalau malam, baik mau dia jahar maupun sir, tetap pak qomat kamit kelihatan, bukan dalam hati. Wasadis huwa ikhtiyarul Baghawi. Nah yang ketiga, Imam Baghawi salah satu imam dalam mazhab Syafi'i. Beliau satu abad sebelum Imam Nawawi, abad kelima. Beliau juga yang mengarang kitab tafsir Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil namanya, itu Al-Baghawi. Beliau mengatakan yaqra'u bainal jahar wal israr. Kalau mau sholat sunnah malam dibaca antara sir dan jahar. Jangan terlalu kencang, juga jangan jangan sir. Walau fatathu salatun bil lail faqadaha bin nahar au bin nahari faqadah bil lail. Ada orang sholat malam, sholat yang harusnya malam dikerjain, tapi dia kelewat, lalu dia mau kodok kerjainnya siang, udah terang. Contohnya misalnya subuh, habis jalan-jalan ke Bandung nih, pulang jam 2, tidur lelap, sekeluarga pak, bangun-bangun setengah 8, sholat subuh apa jangan? Sholat subuh. Kodoknya orang sholat kesiangan itu ya saat dia sadar sholat, jangan ngopi dulu. Udah kesiangan ngopi dulu, nyari nasi uduk. Begitu dia sadar langsung wudhu sholat. Permasalahannya dia sholat subuh yang kodok itu kan udah siang, nggak malam lagi, nggak gelap lagi. Jahar apa sir? Nah, itu kayak gitu-gitu ulama fikih dia bahas. Nah ini dibahas. Fahal yu'tabar fil jahr wal israr waktul fawat atau waktul kodok, diambilnya dia sebagai sholat waktu kodoknya dia siang, apa sholat subuh di waktu aslinya gitu. Fihi wajahani li ashabina. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat, azharuhuma al-i'tibar bi waqtil qada. Yang paling kuat kata Imam Nawawi yang mengambil pendapat di waktu qada, artinya jangan jahar. Udah kesiangan lu baca jahar, tetangga tuh orang salat apaan? Walau jahara fi maudhi'il israr aw asarra fi maudhi'il jahr fa salatuhu sahihah. Tapi andai kata dia baca jahar atau dia baca antara jahar dan sir, salatnya tetap sah. Fa salatu walakinnahu irtakabal makruh. Tapi dia terjebak melakukan yang makruh. Wala yasjudu lisahwi. Tapi dia biasanya tahu-tahu dia lupa, ada yang ngasih tahu kok jahar kayak subuh-subuh ya. Enggak perlu juga sholat sahwi, sujud sahwi gitu. Wa'lam annal israra fil qiraah wa takbirati wa ghairihima minal adhkar. Dan ketahuilah baca sir dalam qiraah dan takbir dan di antara dan zikir-zikir lain, huwa an yaqulahu bihaitsu yusmi'u nafsahu. Ini yang tadi saya bilang, yang disebut jahar sir itu tetap qomat kamitnya kelihatan, lalu yang jahar itu yaqulu bihaitsu yusmi'u nafsah, dia kedengaran sama telinga kita sendiri, bukan teriak-teriak. Termasuk yang masbuk nih, yang masbuk, yang lain zikir, yang masbuk jangan kencang-kencang, kita tahu ente masbuk gitu. Yang makmum, yang sholat jamaah, imamnya baca apa tuh, zikir juga ya jangan terlalu kencang, jangan juga sir. Karena masing-masing ada sunnahnya. Imam Syafi'i mengatakan masing-masing ada faedahnya. Imam tetap baca jahar biar kedengeran, karena ada makmum yang nggak tahu, sambil ngajarin makmum yang nggak tahu.
Ada juga saya dapat, Ustaz, sayanya lebih khusyuk kalau doa dipimpin, zikir dipimpin lebih enak, lebih khusyuk, lebih khidmat gitu. Jadi tasamu aja kita, jangan main adu dalil gitu, kuat-kuatan akhirnya ribut. Ini kan yang salahnya kita lama-lama ngaji kok ngaji buat ribut. Ngaji itu ngaji buat nenangin diri kita, memperbaiki ibadah kita. Kok rajin ngaji malah rajin ribut. Wala budda min nutqihi bihaitsu yusmi'u nafsahu idza kana sahihas sami' wala 'aridalah. Oleh karenanya dia harus diucapkan tuh surah Al-Fatihah, surah itu. Jadi jangan dalam hati. Dengan ukuran pendengaran dirinya. Idza kana sahihas sami', kalau dia sehat pendengarannya, wala 'aridalah, dan tidak ada halangan. Fa illam yasma' lam tasihu qira'atuhu. Kalau dia nggak baca qomat kami kedengaran dengan telinga sendiri, nggak sah, Pak. Nggak sah sholat. Dalam hati gitu nggak sah. Wala ghairuhuma minal azkar bila khilaf. Itu bila, bukan bala. Wala ghairuhuma minal azkar bila khilaf. Dan juga zikir kan ada zikir itu maksudnya yang tiap sujud ruku itu kan ada zikirnya, ada bacaannya. Itu seperti itu juga. Bila khilaf, tanpa ada perbedaan ulama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau bertanya silakan. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian ini kayaknya mesti ditegaskan lagi kondisi seorang imam itu setelah sholat fardu di masjid ataupun di mall itu mengkondisikan betah tinggal setelah sholat menunaikan ibadah fardu, maksudnya jangan cepat-cepat meninggalkan posisi sebagai imam, karena di masjid kecenderungan kan ada yang masih zikir, tapi imamnya udah meninggalkan tempat. Nah itu terkadang imam melangkahi jamaah yang masih zikir. Gitu ya. Ini kaidahnya atau adabnya bagaimana? Beda kan dengan di mall, karena memang bergantian sholat berjamaahnya. Nah ini perlu, karena di sini ada imam badal dan imam yang tetap, tetapi dia kayaknya tidak memahami adab atau etikanya sebagai imam. Jadi saat jamaah masih komplit, dia udah meninggalkan tempat imam. Ya, sudah Pak ya. Dah, Ya. Pertama, makanya syarat imam kalau bacanya bakas semua, hafalannya cakep semua. Mana yang lebih didahulukan, ahli Quran apa ahli fikih? Ulama menjawab ahli fikih. Itu mesti. Jadi banyak yang jadi imam tapi nggak ahli fikih. Itu kalau lu nggak salah tuh saya pernah kasih tahu juga. Saya pernah sholat tarawih itu habis isya, imamnya tuh nggak sholat ba'diyah isya. Sampai saya ingetin mau jadi imam kan ya. Ba'diyah isya itu lebih tinggi derajatnya daripada sholat tarawih. Masa imam mau ngimamin sholat tarawih tapi nggak sholat ba'diyah isya gitu. Memang dua-duanya sunnah, tapi kesunahan itu ke ba'diyah isya itu lebih tinggi daripada sholat tarawih. Ya, ibu puasa Syawal masih di awal-awal, tapi ada tamu ya ke rumah ibu, lalu ibu kejadian makan tupat opor, ibu silakan, atau kamu tamunya bilang kok nggak ikut makan, saya lagi puasa. Seakan-akan kita lebih benar, padahal menghormati tamu, ibu ikut makan batalin puasa ibu, itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada puasa sunnah Syawal. Dalilnya mana Ustadz? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang
yang beriman kepada Allah dan meyakini hari akhir, maka muliakan tamunya. Memuliakan tamu itu derajatnya lebih tinggi daripada puasa Syawal. Kecuali ini udah di ujung Syawalnya, tinggal satu lagi, kalau saya nggak puasa nggak jannah hari, ya itu kondisinya berbeda. Nah begitu, boleh jadi karena saya nggak tahu kondisinya. Imamnya nggak paham fikih, harusnya kalaupun dia udah selesai zikir, di depannya masih banyak zikir, ya duduk aja dulu. Nah, gitu. Sunnahnya zikir itu, imam memang setelah zikir dia menghadap ke kanan ya. Nah, Sayyid Maliki beliau mengatakan kecuali nanti kalau jadi imam di Masjid Nabawi, boleh dibalik ngadapnya ke kiri. Karena kalau menghadap ke kanan berarti membelakangi makam Nabi. Kayaknya kita adabnya suul adab kalau membelakangi makam Nabi. Kan makam Nabi kan di sebelah mari. Kalau imamnya begini, jadi kayak ngebelakangin makam Nabi. Maka itu kecuali di Masjid Nabawi, beliau mengatakan kita boleh balik ke kanan atau menghadap jamaah, gitu lurus. Gitu. Itu sunnah, Pak. Ya, sunnahnya juga gitu. Bagaimana kalau di mall itu juga lagi-lagi pernah saya jelaskan, mentang-mentang kita pengen zikir, jalan sunnah, tapi kan yang mau sholat bukan kita doang. Kita bangkit dong. Kalau masih tempatnya masih kosong lega di luar, di belakang, kita zikir di belakang. Kalau enggak sambil jalan enggak apa. Saya sering begitu, kalau sampai itu ya baca subhanallah sambil jalan. Subhanallah gitu. Gitu. Kita mau ba'diyah, masih ada nggak tempatnya? Kalau udah nggak kuat, nggak muat, ya ba'diyah udah, nggak usah dilakukan. Sama dengan nanti di safar. Nah, kita sholatnya aja udah diosor, mau sholat qobliyah ba'diyah. Nah, kan dalilnya tuh udah pernah saya kasih itu hadisnya. Jadi orang yang meninggalkan ibadah rutin, lalu pada kondisi tertentu dia harus meninggalkan, enggak melakukan itu, Allah tetap suruh catat para malaikat seperti dia biasa lakukan. Ada orang biasa sholat subuh di masjid, satu ketika dia kesiangan atau dia sakit atau masih junub, belum mandi kesiangan, enggak berangkat ke masjid, enggak ada uzur atau hujan lebat, maka Allah suruh malaikat tetap catat pahalanya. Karena dia udah biasa subuh di masjid. Gitu. Bapak lagi safar ke Surabaya, biasanya ada qobliyah, ada ba'diyah yang kita lakukan terus. Ketika safar kita sholatnya pun kita qashar dan jama'. Jadi lalu kita nggak ngerjain yang ba'diyah dan qobliyahnya. Maka pahala qobliyah ba'diyah untuk kita tetap disuruh catat. Jadi itu luar biasanya, dan itu yang jamin dari hadis Nabi. Apalagi tadi. Nah, aturan berapa menit pasti dalilnya tidak ada. Tapi zikirnya itu memang kita yang sering kali yang hilang dari kita ini tasamuh antar kita, toleran antar kita. Kita sering toleran sama orang-orang luar agama kita, tapi antar kita kayak dikit-dikit emosi aja gitu. Surat Al-Fat ayat terakhir Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, yang bersama-sama beliau adalah orang-orangnya itu asyidda 'alal kuffar, tegas keras kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, tapi saling kasih sayang bersama sesama muslim. Jangan dibalik. Nah, ini kita keras sesama muslim, tapi kita sambil bisa ngopi bareng orang-orang kata-kata nah dibalik. Di tengah-tengah perbedaan kita ruhama'u bainahum. Nah, gitu, Pak. Sama dengan ya kan. Kita pasangan hidup suami dan istri pasti punya perbedaan, tapi tasamuhnya, understandingnya utuh sudah mengalahkan ribuan perbedaan di antara kita. Begitu kan, Pak? Kalau orang yang bersuami dan beristri masih ributin tentang perbedaan di antara keduanya, pecah, Pak. Pecah. Banyak yang gagal.
berumah tangga. Itulah namanya sakinah. Sakinah bukan berarti tanpa problem, tanpa perbedaan, tapi bagaimana saling mengerti, tasamu di antara umat Islam juga begitu. Wah, tadi udah dijelasin, yang mau jahat, yang mau ambil ini, ambil itu, silakan. Jadi kondisinya juga menjadi pertimbangan. Kalau imamnya, makmumnya masih ada yang zikir, ya keluarnya entar ya. Tapi kalau dia sudah apa namanya itu izin, ya kasih jalan. Mungkin ada acara lagi setelah itu. Kecuali habis salam langsung kabur makmum. Nah, ini juga buat pendengar gitu. Jadi kalau kita zikir ba'da sholat itu kan yang berbeda di antara kita, dia jahar apa sir. Tapi zikirnya ba'da sholat kita paten seluruhnya sepakat bahwa ada. Betul? Nah, yang habis sholat main handphone ada nggak dalilnya? Nggak ada. Itu yang nggak ada itu. Nah, tapi boleh nggak? Boleh juga. Siapa tahu nanti tahu-tahu istrinya ada apa perlu angkat, boleh. Gitu. Jangan dalil-dalil, kadang kita Ustaz, saya kan masih sholat, saya terganggu dengan zikir itu. Ame tukang roti ente nggak ribut. Lagi Allah, lu nggak teriak. Nah gitu kan. Begini, jadi apalagi kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu kan ribut. Jadi satu hal memang, yang itu juga tasamu, yang lagi zikir juga tasamu. Yang zikir jahar juga bukan teriak-teriak, subhanallah, nggak usah. Subhanallah, subhanallah. Wah, ini pakai mic supaya makmum yang nggak biasa dia dituntun. Nggak semuanya kan kayak bapak-bapak yang udah pada hafal ngaji. Ya ada yang memang tuntun. Ada yang dia kalau nggak pegang tasbih gimana gitu, ada yang hilang. Ya nggak apa-apa, jangan dibentak-bentak, orang lagi belajar zikir ente omelin gitu. Salah lah, tentu gitu. Nah, mudah-mudahan terjawab Pak Haji. Ada yang lain? Iya. Jadi kan ulama dari mengatakan apa dari motivasi lainnya. Ya. Wajib dibaca di oleh makmum itu soal berjamaah. Nah, bagaimana misalnya begitu imam sudah selesai baca Al-Fatihah, kan dikasih jeda. Jadi intinya kasih jedanya biar makmumnya bisa baca Al-Fatihah juga, karena wajib ya kan. Nah, bagaimana begitu kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim, apa imamnya udah baca surat pendek. Sementara itu apabila akan dibacakan surah Al-Alaq itu kali 24, kamu diam dan mendengarkan. Nah, otomatis apakah kita lanjutkan Al-Fatihah sebagai makmum? Apakah kita berhenti karena mendengar itu baca surat? Dan yang kedua bukan, nggak apa-apa Ustaz ya lanjut. Iya. Begitu rakaat 3 atau 4 misalnya Ustaz. Nah, kita kan ikut gayanya imam nih. Boleh baca Al-Fatihahnya kira-kira sekian detik gitu Ustaz bacanya. Tahu dia ngebut gitu Ustaz. Kan lagi diam tidak dizaharkan. Kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Atau dia langsung Allahu Akbar. Langsung apa? Ruku. Nah, itu kita sebagai makmum sah atau enggak? Nah, gimana sebenarnya imam itu juga punya ada yang makmum sama adabnya imam Ustaz. Cara bacanya imam itu seperti apa? Jadi kita tidak kompak. Yang satu lagi Ustaz. Ya mungkin Allah ya Ustaz. Allah kan makhluk kan. Kalau melihat seperti itu kompak, gerakannya kan mungkin ada dilihat Ustaz. Tapi kalau gerakannya begini, makmumnya nggak rapi gitu kan. Ya mungkin nggak juga dilihat Ustaz. Nah, gimana caranya supaya terlihat rapi? Kadang-kadang gini Ustaz, contoh Ustaz. Misalnya gini. Imamnya bilang Allahu Akbar. Ya dia mau udah mau rukuk Ustaz. Mau rukuk. Ada yang begitu bilang Allah, ya udah bergerak juga maksudnya gitu. Apa yang sudah selesai imamnya baru selesai Allahu Akbar udah berhenti baru mau bergerak atau bagaimana pada saat imam Allah mau juga gitu. Akhirnya kan jadi berantakan Ustaz. Ada yang nunggu, makmum ada yang nunggu selesai imamnya Allahu Akbar selesai baru dia ikut rukuk. Ada yang baru Allah aja tuh udah ikut bergerak juga. Bahkan yang udah ngangkat celana Ustaz. Makmumnya udah ngangkat celana duluan gitu. Imamnya mau sujud nih udah ngangkat celana duluan gitu. Akhirnya
Yang ketiga dulu, tugas makmum ngikutin imam. Namanya ngikutin, duluin imam apa? Belakangan. Barengin boleh nggak? Boleh. Jangankan ngeduluin, barengin imam aja jangan. Itu tugas makmum. Jadi imam Allah, makmum juga Allah, itu barengin. Gitu. Jadi karena tugas makmum tuh yang ngikutin, namanya ngikutin di belakang setelah imam. Kedua tadi kondisional. Kalau baca Al-Fatihah, kita kan harus baca Fatihah. Ini mazhab Syafi'i ya Pak. Tetap wajib makmum baca Al-Fatihah kalaupun imam sudah baca Al-Fatihah. Maka nanti sebab yang selanjutnya kebijakan imam seharusnya habis walat dolin amin dia kasih jeda waktu untuk makmum yang mau baca Al-Fatihah. Kalaupun kita lagi baca ternyata imamnya bacanya cepat atau surat pendek nggak keburu, kita pun seharusnya tadi yang saya bilang bacanya jangan Bismillahirrahmanirrahim. Lama itu Pak. Kita kan nggak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Iya, kita baca cepat. Ya, karena untuk sekedar menggugurkan baca Al-Fatihah tadi. Jadi jangan bacaan kita seperti lambatnya tartilnya seperti imam, jangan. Gitu. Atau kita udah cepat tapi nggak keburu juga, maka apa yang kita dapat udah. Kecuali ada membolehkan kalau masih nggak lama ya. Misalnya Pak Raja baca tinggal satu ayat terakhir, imam udah ruku, selesaiin aja. Yang angkat air itu kan siratal ladzina an'amta alaihim, imam udah Allahu Akbar, rasain aja yang siratal gitu. Jadi walaupun yang mau baca tuh sekali lagi catatannya makmum percepat, bukannya lambat seperti bacaan imam, sekedar menggugurkan kewajiban. Andai pun tidak dapat pula, ya itu kita kan ini khilaful ulama, nanti pakai mazhab yang Maliki, Fatihah kita sudah diwakili oleh imam. Itu juga berlaku buat yang masbuk. Kalau masbuk malah kan nggak baca Al-Fatihah dia. Kalau imamnya udah selesai dia baru masuk gitu. Dia nggak baca Al-Fatihah, nggak baca surat. Nah. Ada lagi? Berarti sebetulnya satu aja lah. Kita tuh ngikutin imam ya. Betul. Bukan membersamai, Bukan. apalagi mendahului imam. Iya, nggak boleh. Jadi kalau gitu posisi imam sudah begini, baru kita mulai. Allah. Jadi setiap takbir dan sami Allahu liman itu adalah aba-aba. Pernah lihat tentara baris? Ya. Pada sangsaka merah putih, hormat, langsung hormat nggak? Belum selesai aba-abanya nih. Hormat, atau yang pakai senjata, hormat senjata, gerak, gerak gitu. Nah imamnya Allahu Akbar baru, jangan bareng ya. Karena aba-aba ya pemimpin belum kelar. Gitu. Khawatirnya malah imam baru misalnya min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Imam belum ngomong Allah, udah ruku duluan. Imam baru Allah, udah ruku dia. Nah, ini narik celah. Nah, tugasnya makmum ngikutin imam. Jadi jangankan duluin, barengin juga jangan. Itu pegang itu. Udah? Ada lagi? Cukup. Ya maaf, soal saya agak berat nih karena serak. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau ditanya lagi, kita nunggu 1 bulan lagi kita ketemu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan walafiat jasmani rohani. Allah tambahkan ilmu kita jadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dalilnya atau tandanya adalah kita praktekkan apa yang kita sudah dapat. Adapun ada yang ngambil berbeda di antara kita, misalnya begitu salat, zikir, ada yang jahar, ada yang sir, nggak usah ribut, gitu aja.
Kalau ada yang kita mau tegur, misalnya dia ada yang berisi, kita tegur. Nah, itu ruhama'u bainahum. Jadi kita negur, kita saudara-saudara kita karena kita sayang, bukan karena kita benci. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, sekali lagi bukan hanya antar kita, antar saya dengan yang lain-lain gitu. Itu adabnya ngaji juga gitu. Kadang orang banyak di pengajian itu nanya buat ngetes. Ya, itu nggak bagus juga. Ketika orang ngaji tapi ada yang nanya untuk ngetes, yakinlah Pak, nggak bakal dapat ilmu begitu. Yang kedua, yang ada dalam ngaji juga jangan selalu ngadu Ustadz Ono bilang begini bla bla bla. Ustadz gimana gitu. Itu sering itu ditanya. Itu ngadu Ustadz. Nah, ya kalau kita udah tahu pendapat ini, udah kita ambil yang mana gitu. Bahkan saya kalau ditanya benar orang awam, kita itu diajarin sama guru, ambillah pendapat yang meringankan. Pendapat untuk orang awam, yassiru walau tu'assiru. Ya, nah kita permudahlah orang dalam beragama, jangan orang udah mau tobat, mau zikir masih diomelin, nanti dia balik lagi ente yang dosa. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mari kita tutup dengan baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.